Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meliana Damayanti. Ternyata ini programnya masih lama ya. Kita masih harus online sampai dengan waktu yang ditentukan oleh kampus, ya. Sementara masih online, so ketemu dengan suara saya saja. Dengan Meliana Damayanti. Kali ini kita akan bahas tentang land reform, gitu ya. Land reform. Ini bagian pertamanya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan di bagian kedua. Tapi sebelumnya, karena ini hari pertama kita berjumpa setelah Lebaran, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum, kulo amin wa antum bihair. Ya, jadi semoga amalan yang kita lakukan selama Ramadan menjadi pahala yang luar biasa untuk kita dan menjadi lebih baik untuk Ramadan ke depan. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, kali ini kita akan bahas tentang land reform dengan 5 tema, subtema gitu ya. Yang pertama tentang pengertian land reform itu sendiri. Kemudian apa sih program dari land reform? Kemudian apa yang menjadi batasan-batasan dalam menguasai tanah gitu ya. Kemudian penetapan luas tanah pertanian dan juga redistribusi tanah gitu ya. Secara singkat, kalau boleh saya gambarkan, land reform itu adalah sebuah program yang dibuat oleh pemerintah gitu ya untuk bisa mendistribusikan tanah sebaik mungkin agar seluruh warga Indonesia itu mendapatkan sebidang tanah gitu ya. Tidak hanya menggarap tanah saja, tetapi dia sampai bisa memiliki tanah tersebut gitu ya. Jadi tanah itu kan untuk wilayah satu negara menjadi kepemilikan dari warga negara itu sendiri. Maka diharapkan dari 200 sekarang Indonesia itu sudah 260 juta orang termasuk kita gitu ya. Yang tinggal di Indonesia gitu ya. Jadi dia punya hak untuk juga memiliki tanah di Indonesia. Ya. Nah, land reform ini juga sebagai sebuah program agar satu pulau dengan pulau yang lain itu terjadi pembagian yang merata. Kalau teman-teman bisa amati di Jawa itu kan lebih padat daripada pulau-pulau yang lainnya gitu ya. Apalagi bentuk kita itu adalah negara kepulauan. Artinya memang ada keterbatasan atau limitasi limitation gitu ya, ada pembatasan. Kita bukan seperti negara-negara daratan lainnya, kayak misalnya Cina itu kan daratan luas gitu ya. Kita itu modelnya seperti Jepang, Filipina gitu ya, negara-negara kepulauan. Kita dipisahkan oleh lautan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Jadi memang manajemennya terkait pemilikan atau manajemen pengaturan terkait tanah ini akan berbeda dengan pengaturan dari negara-negara lainnya. Baik, let's check it out gitu ya, Mas. Mari kita lihat secara detailnya apa saja yang akan dibahas dari land reform ini. Dari pengertian, nah jadi kalau teman-teman pahami gitu ya, baik bidang hukum ataupun lainnya, ketika teman-teman paham tentang pengertian, maka 50% dari materi tersebut teman-teman sudah kuasai. Gitu. Jadi kalau 50%-nya itu biasanya tinggal penambahan dari pengertian yang sudah kita pahami tersebut. Nah kalau di Indonesia sendiri, land reform itu dikenal dengan agrarian reform gitu ya. Sama aja sih artinya, land itu kan juga agrarian, itu namanya atau bisa kita istilahkan sebagai tanah gitu ya.
Jadi bagaimana pengaturan kembali terkait tanah. Nah, Ari Sukanti menyatakan bahwa land reform memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Jadi ini maksudnya pihak yang mengerjakan tanah itu maksudnya petani penggarap gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang kita kan memang di desa ya, jadi kita akan tahu istilah petani penggarap dan petani yang memang dia memiliki tanah tersebut. Kemudian land reform lebih mudah dipahami sebagai alat perubahan sosial dalam perkembangan ekonomi, selain merupakan manifestasi atau perwujudan dari tujuan politik kebebasan dan kemerdekaan satu bangsa. Maksudnya apa gitu sebagai manifestasi tujuan kebebasan dan kemerdekaan satu bangsa? Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah program yang memang dibuat oleh pemerintah untuk rakyat, gitu ya. Jadi kalau mindsetnya di pemerintahan itu adalah untuk keuntungan golongan atau pribadi, nggak akan dapat, gitu ya. Nah, maka harus dipahami ini adalah untuk kepentingan rakyat banyak dan harus dipikirkan bagaimana cara manajemennya yang baik. Untuk sampai pada good government gitu ya. Jadi memang dipersilahkan gitu ya. Indonesia itu mengambil kebijakan terkait pembagian atau manajemen tanahnya. Nah, ini adalah bentuk politik kebebasan. Nggak boleh ada negara lain yang ikut mengatur ataupun cawe-cawe apa ya? Ikut masuk ke dalam penentuan kebijakan. Ya. Sampai sini paham? Semoga kalau belum paham silahkan wujudkan pertanyaan kalian dalam forum yang sudah saya siapkan. Landasan hukum dari land reform di Indonesia itu di pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria terkait pembatasan pemilikan dan penguasaan lahan pertanian. Jadi memang ada pembatasan-pembatasan yang dibuat gitu ya oleh undang-undang agar orang yang kaya itu enggak serta-merta menguasai semua atau tanah-tanah Indonesia secara apa ya bahasanya, secara nafsu gitu ya. Saya punya uang, terserah saya dong, saya mau beli tanah berapa gitu. Nah, ini nggak bisa, tetap ada pembatasan. Kemudian Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Secara rincinya itu yang pertama terkait penetapan luas maksimum pemilik dan penguasa tanah pertanian. Kemudian yang kedua, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan pelarangan membagi tanah hingga bagian yang terlampau kecil. Nggak boleh kecil-kecil banget gitu ya. Jadi kalau rumah KPR BTN itu paling kecil itu kan ukuran 36 kalau nggak salah ya. Nah itu nggak boleh lebih kecil dari itu lagi. Yang ketiga, pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadai. Ya, jadi memang ada pengaturannya. Kalau pemilikan tanah, karena mentang-mentang kita nggak punya duit gitu ya, jadi kita cuma dapat ya sedikit doang gitu tanahnya. Nah ini nggak bisa. Tapi kita punya hak untuk memiliki tanah. Ya. Ini ketentuannya dilihat dari kepadatan penduduk di daerah tersebut. Jadi kalau di Indonesia itu dengan
tahun 2020 itu kita sudah mencapai 260 juta penduduk. 260 juta penduduk ya, termasuk kita gitu ya. Jadi kalau nanti dihitung kepadatannya itu per kilometer perseginya berapa, 1 kilometer perseginya berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta 50.000 orang per kilometer persegi, itu tentu berbeda dengan cuman ada 1.000 orang per 1 kilometer persegi ya. Jadi kita akan lihat kepadatannya. Kalau tidak padat gitu ya, 0 sampai 50 itu tidak padat gitu ya, maka wilayah untuk sawahnya itu bisa 15 hektar luas kepemilikan. Nah, kalau tanah kering itu yang kayak kita buat rumah itu loh, itu masuknya tanah kering. Kalau tanah pertanian itu masuknya tanah basah. Jadi kalau kita beli tanah basah itu biasanya harganya berbeda dengan tanah kering, karena kalau tanah kering itu siap untuk membangun. Tapi kalau tanah sawah dia harus kita uruk dulu biar dia padat tanahnya gitu ya, karena tanah sawah kan beda gitu ya, tanahnya gempur gitu. Jadi kalau mau dibuat bangunan di atasnya itu nggak akan kuat. Jadi dia harus diolah dulu menjadi tanah kering baru bisa dibangun. Kemudian kalau kepadatannya disebut kurang padat itu sekitar 51 sampai 250 orang per kilometer persegi. Maka tanah untuk sawahnya ditentukan 10 hektar saja boleh dimiliki. Sementara tanah kering 12 hektar. Kemudian cukup padat antara kisaran 250 sampai 400. Itu kisaran untuk sawahnya 7,5 dan tanah kering itu 9. Kemudian sangat padat 401 ke atas. Jadi kalau 500, 1.000 orang per kilometer persegi, maka penguasaan terhadap tanah sawah itu hanya 5 hektar. Sementara tanah kering itu bisa 6 hektar. Kenapa tanah sawah dan tanah kering itu terjadi perbedaan gitu ya? Jadi yang penting juga diperhatikan adalah jumlah tanah sawah dan kering, baik di daerah padat atau tidak padat, itu tidak boleh dari 20 hektar. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, misal di daerah kurang padat, sebuah keluarga menguasai 5 hektar sawah dan 9 tanah kering. Maka tanah sawah dihitung menjadi tanah kering itu 120% kali 5 hektar sama dengan 6 hektar tanah. Jadi sesungguhnya keluarga tersebut memiliki tanah seluas, kalau kita jadikan kering semua nih ya, 6 tambah 9 hektar, yaitu 15 hektar tanah kering. Ya. Karena sesuai ketentuan untuk wilayah kurang padat, batas maksimum adalah 12 hektar. Maka keluarga tersebut harus melepaskan 3 hektar tanah kering. Dengan demikian, tanah yang dia harus miliki adalah 5 hektar tanah sawah plus 6 hektar tanah kering. Jadi totalnya dia hanya boleh memiliki 11 hektar yang sudah gabungan tadi. Gitu ya. Nah, pelaksanaan konsep land reform merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan tanah. Land reform itu biasanya program ini dipengaruhi oleh sistem dan situasi politik, kemudian struktur ekonomi, kemudian sistem sosialnya, sistem hukum, situasi demografi. Nah, demografi kita itu termasuk yang tinggi gitu ya setelah Cina maupun India. Kemudian sistem pertanian gitu ya, karena kita masih basis negara
agraria gitu ya, agraris gitu ya, negara yang masih banyak penduduknya sebagai petani gitu ya, walaupun beberapa kurun waktu belakangan ini mulai berkurang gitu ya minat pemuda untuk menjadi petani. Kemudian terakhir adalah basis sumber daya nasionalnya. Jadi keberadaan tanahnya sendiri itu bagaimana? Itu bisa menjadi pengaruh dalam konsep land reform yang kita atau Indonesia tentukan. Tujuan dari land reform adalah yang pertama, menyempurnakan adanya pemerataan tanah dengan 2 dimensi, yaitu adanya usaha menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara para pemilik tanah, kemudian juga mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil. Petani besar itu maksudnya petani yang dia punya tanahnya dan juga bisa membayar buruh kerjanya. Dengan petani kecil yang dia hanya menjadi petani penggarap, dia hanya garap nggak punya tanahnya, gitu ya. Yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan antara petani secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari land reform ini adalah meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. Jadi dibuat maksimal tanah tersebut gitu. Jadi nggak boleh kita punya tanah tetapi kita nggak olah gitu ya. Kita punya tanah yang luas tetapi kita nggak olah, misalnya kita nggak tanemin, dia biarkan dia tumbuh ilalang gitu. Nah itu tidak dibenarkan demikian. Adapun program land reform sangat ditentukan oleh kondisi tadi ya, sudah kita bahas beberapa kondisi, baik kondisi negara tersebut, terus suatu negara juga beralih dari agraris menuju industri yang kita sedang proses ke sana gitu ya. Maka berarti pemerintah juga berhasil mewujudkan tujuan land reform tersebut. Indonesia program land reformnya meliputi pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Jadi kalau tadi sudah ada ukuran-ukuran tertentu gitu ya, maksimal dia hanya boleh 12 hektar untuk tanah kering gitu ya. Nah itu merupakan upaya gitu ya dalam kebijakan pemerintah untuk orang-orang kaya itu hanya bisa menguasai tanah itu sebesar 12 hektar gitu ya. Kalau kita lihat kemarin pas debat presiden itu kan beberapa mengungkapkan gitu ya bahwa ada kepemilikan pengusaha tertentu yang dia memiliki tanah sangat-sangat luas gitu ya. Kemudian larangan pemilikan tanah secara abstain. Abstain itu tanpa hak yang diharuskan gitu ya. Kemudian redistribusi terhadap tanah yang melebihi batas maksimum atau tanah abstain tadi gitu ya. Yang melebihi batas gitu ya. Kemudian pengaturan soal pengembalian dan penembusan tanah yang digadai. Kemudian pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Yang selanjutnya penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian yang terlampau kecil gitu. Jadi nggak bisa tuh tanah dibagi cuman 2x3 gitu, karena dia tidak akan menghasilkan apa-apa, nggak banyak gitu, hasil pertanian juga nggak akan banyak kalau cuman 2x3 meter saja ya. Nah ini dalam pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria itu menyatakan adanya larangan menguasai tanah melampaui batas. Untuk tidak, gitu ya, dinyatakan dalam pasal tersebut, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah melampaui batas tidak diperkenankan. Misal di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, gitu ya, tahun 98, ternyata ada 10 konglomerat yang menguasai 65.434 hektar tanah
untuk dijadikan perumahan mewah dan eksklusif gitu ya. Cuman 10 orang gitu, tapi menguasai sampai dengan 65.000 sekian hektar. Nah, kan terlalu gitu ya. Kalau misalnya kita hitung tadi 10 kali maksimal dia punya 12 hektar tanah gitu ya, maksimal dia punya 12 hektar tanah. 12 kali 10 aja cuman 120 hektar harusnya. Ini sampai 65.000 lebih gitu ya. Nah, itu udah berapa kali lipatnya gitu ya. Nah, ini jelas-jelas ini merupakan pelanggaran gitu ya. Nah, ini penguasaan tanah terkait hutan ya. Hak penguasaan hutan gitu ya. Jadi hutan itu kan dia tumbuh bukan karena orangnya yang nanam. Dia memang ada dengan sendirinya. Tuhan atau Allah yang memberikan karunia kepada manusia bahwa hutan itu ada gitu. Nah, para pengusaha itu dia dengan ingin mengolah tanah tetapi terlalu luas gitu ya. Pengusaha itu atau perusahaan itu menguasai tanahnya. Ini kalau teman-teman bisa lihat hak penguasaan hutannya itu, jadi kan dia kan mengambil apa ya, sumber daya itu mengambil nilai dari sumber daya tersebut. Misalnya hutan, kayu, jelas ya, hasil dari hutan itu kan kayu yang besar-besar, yang tua gitu ya. Kalau tua itu berarti kan lingkaran atau diameter pohonnya itu, ruas pohonnya sangat besar, bisa sampai 2 kali tangan kita nih, depa kita gitu ya. 2 depa kita itu berarti ya diameternya sekitar 50 cm gitu ya, setengah meter. Nah, itu nanti per tingginya 1 meternya itu bisa dihargai sekian, biasanya harga 5 juta sampai 10 juta per meternya. Nah, berapa tuh yang didapat oleh pengusaha? Kalau teman-teman bisa hitung, satu pohon misalnya tingginya 20 meter. Tadi 1 meternya harga 5 sampai 10 juta. Berapa sudah dapat? Itu baru dari satu pohon. Padahal hutan tidak hanya terdiri dari satu pohon. Itu ya. Nah, adanya ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah yang terjadi antara konglomerat yang bergerak di bidang pertambangan, kehutanan, industri tersebut telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan multidimensi. Yalah, kita lihat orang kaya semakin kaya, yang miskin tetap aja miskin. Gitu ya. Jadi tidak terlihat adanya pemerataan yang baik. Menurut Dianto, dia menyampaikan sumber daya alam dengan beragam hasil bumi dan beragam tanaman telah dieksploitasi secara masif. Tadi ya, nggak eling-eling lagi, cuman itu besar, pohonnya besar, kemudian memberikan keuntungan yang besar, sudah tebang saja. Padahal kalau kita lihat akar dari pohon tersebut adalah mampu menyerap air sehingga tidak terjadi erosi, tidak terjadi banjir gitu. Karena air itu bisa diserap ke dalam beberapa kubik air gitu ya. Kemudian yang kedua, penguasaan tanah hanya terkonsentrasi pada satu tangan tertentu, sehingga petani yang tidak memiliki lahan semakin banyak gitu ya. Tanah itu hanya dikuasai orang tertentu dan petani penggarapnya semakin banyak yang tidak punya tanah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya pengalihan dan pembangunan perkebunan inti rakyat. Ya, diolah jadi, kalau di Purwokerto itu kan terlihat sawah-sawah itu hilang gitu ya. Misalnya Resort Makaryo yang teman-teman lihat kalau mau ke Baturaden itu ya, yang tadinya mau buat go-kart gitu ya, area bermain, kemudian kan kena sita umum gitu. Jadi dia nggak bisa diolah gitu ya, karena kena penyitaan gitu ya.
mungkin terlalu banyak atau administrasinya yang kurang tepat. Misalnya di situ tidak diperuntukkan untuk area bermain karena settingannya adalah untuk perumahan rakyat, gitu ya. Biasanya kalau untuk untuk wisata itu ada bagiannya sendiri. Kemudian sengketa akibat penggusuran lahan penduduk untuk real estate, industri, pariwisata, kemudian pembangunan pabrik dan lain sebagainya. Nah ini penggusuran itu adalah kasus-kasus klasik yang ada di hukum agraria. Penggusuran dan pengambilan lahan rakyat untuk sarana kepentingan umum. Atau sebaliknya, rakyat itu karena melihat lahannya belum dipakai, akhirnya dia pakai dulu. Contohnya misalnya di pinggir atau sekitar rel kereta api gitu ya. Jadi rel kereta api dimanapun dia punya kewenangan untuk mengambil alih. Biasanya dari rel itu ada 5-10 meter itu bebas lahan gitu ya. Jadi karena rakyat itu butuh tanah, kemudian dia lihat, oh ini nggak dipakai-pakai nih sama PJKA-nya, maka dia buat bangunan. Tapi senyatanya itu adalah lahan dari PJKA. Jadi kalau dia mau ambil ya hak dia lah gitu, karena memang secara aturannya untuk PJKA sendiri di sekitar rel itu sekitar 5-10 meter. Bahkan kalau kita ini membangun rumah gitu ya di pinggir jalan, kayak rumah saya di pinggir jalan gitu ya, maka itu harus ada jarak antara jalannya gitu ya dengan bangunan rumah kita itu sekitar 5 meter gitu ya, baru dibangun rumah. Karena nanti kalau ada pelebaran nggak kena rumah kita secara serta-merta gitu, nggak langsung pinggir bangun rumah gitu ya, biasanya halaman dulu. Kemudian penggusuran dan pengambilan lahan rakyat untuk sarana kepentingan tadi ya. Kemudian pencabutan hak rakyat atas tanah untuk pembangunan hutan lindung atau tanah nasional. Nomor 7, penutupan akses jalan untuk memanfaatkan sumber agraria non-tanah seperti perairan ataupun laut lepas. Nih ya, di slide 16 kita penetapan luas tanah pertanian. Penetapan ini sebagai upaya agar tidak terjadi penumpukan tanah pertanian pada seseorang. Tadi sudah dijelaskan tidak terkonsentrasi pada satu tangan, ya, di mana tanah pertanian itu menjadi alat produksi maupun mata pencarian para petani. Dalam pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria yang dipaparkan kemudian oleh Budi Harsono. Budi Harsono adalah salah seorang ahli dalam hukum agraria. Jadi kalau teman-teman ingin membaca atau mendalami hukum agraria, bacalah buku-buku klasik yang dibuat oleh atau ditulis oleh Budi Harsono. Beliau menjelaskan bahwa dengan adanya batas maksimum pemilikan lahan pertanian, diharapkan akan ada pemerataan sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian, pertambahan gairah kerja bagi petani penggarap yang dapat memiliki sawah tanah garapannya itu. Jadi dia orang yang nggak punya tanah gitu ya, kemudian diiming-imingi kalau bisa menabung gitu ya, istilahnya menabung untuk beli tanah, maka tanah ini bisa diberikan kepada kamu, ya kan, itu lebih bersemangat gitu ya, menambah semangat gitu ya. Luas maksimum di kabupaten atau kota juga perlu diperhatikan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama tersedianya tanah yang masih dapat dibagi, kemudian lagi-lagi kepadatan penduduknya, kemudian jenis dan kesuburan tanah, besar usaha tani yang sebaiknya menurut kemampuan satu keluarga dengan mengerjakan beberapa buruh tani, kemudian tingkat kemajuan teknik pertanian saat ini. Kalau teman-teman lihat gitu ya, harusnya teknik-teknik industri ataupun dari bagian jurusan pertanian itu harus ada teknologi pertanian gitu ya terkait ini, agar petani itu bisa diringankan kerjanya gitu ya, bagaimana cara dia
membalikkan tanah gitu ya setelah panen sawah kan, panen padi itu tanah harus dibalik ya, istilahnya dibajak gitu ya. Dibajak sawah itu biasanya pakai kerbau atau sapi gitu ya untuk membajaknya. Nah, kalau misalnya teknologi pertanian sudah dibuat lebih canggih gitu ya, jadi nggak harus tuh Pak atau petani itu membungkuk-bungkukkan diri untuk menyemai gitu ya, menyemai padi kemudian menanam padi gitu ya. Cukup dengan alat tersebut memudahkan kerja mereka. Ini kita bisa lihat di Jepang gitu ya, dia sebagian masih agrari, masih petani gitu ya, dia masih termasuk negeri yang memproduksi beras gitu ya. Ya berasnya Jepang kan beda gitu ya, dia lebih lengket-lengket, entah dia dikasih air atau cuka gitu ya, tapi beras dia memang lebih pulen ya. Dan sementara di Indonesia itu memang masih tangan-tangan para petani yang mengolah ataupun menanam ataupun sampai dengan panen gitu ya. Memang kerja berat sekali untuk petani saat ini gitu ya. Jadi apalagi kemarin ketika saya lihat misalnya panen jagung gitu ya, jagung itu untuk jadi bibitan itu harus yang tua gitu ya, tua kemudian dipreteli biji-bijinya. Nah itu paling mudah dengan dia menggunakan paku, tapi kan riskan di tangan kita gitu ya kalau kita nggak biasa. Nah harusnya teknologi pertanian juga menemukan alat gitu bagaimana agar jagung ini bisa dipreteli, biji jagung ini bisa dipreteli satu-satu gitu ya, tanpa melukai tangan petaninya. Kemudian redistribusi tanah, salah satu yang memegang peran penting dalam pelaksanaan land reform adalah redistribusi tanah. Maksudnya dari redistribusi tanah adalah pengambil alihan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah. Jadi diambil alih gitu ya. Kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki sawah. Dalam peraturan pemerintah tahun 61 nomor 224, tanah yang masuk dalam ranah land reform adalah tadi tanah yang melebihi standar tanah maksimum. Kemudian tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah. Kemudian tanah suap raja dan bekas suap raja yang telah berubah status menjadi tanah negara. Tanah lain yang menjadi milik negara dengan penegasan dari Menteri Agraria. Nih ya, status hukum tanah yang dibagikan adalah hak milik dengan diberikan syarat berikut. Penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan. Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda batas. Haknya dapat didaftarkan guna memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak. Penerima retribusi wajib mengerjakan atau mengusahakan tanah secara aktif. Jadi dia nggak boleh ditelantarkan tanahnya, dia harus membuat tanah itu produktif gitu ya. Setelah 2 tahun harus dicapai kenaikan hasil tanaman. Penerimaan retribusi wajib menjadi anggota koperasi tanah pertanian. Kemudian dilarang mengalihkan hak kepada pihak lain selama uang pemasukan belum dibayar. Hak milik dapat dicabut tanpa ganti rugi apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya. Nah, pelaksanaan bisa dilihat di pasal 6 dan 7 PP 224 tahun 61 bahwa memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik dengan ketentuan ganti kerugian itu ditetapkan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata. Selama 5 tahun ditetapkan tiap hektar menurut golongan khas kelas tanahnya. Harga umum sebagai dasar untuk menetapkan ganti rugi jika harga tanah lebih tinggi dari harga umum. Ganti rugi dalam persentase 10% dalam bentuk uang simpanan di bank atau 90% dalam bentuk surat hutang land reform SHL. Itu ya, yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 64. Demikian, ini referensinya yang bisa teman-teman baca ya. Sekiranya ini saja untuk
materi land reform yang pertama, jadi lebih kepada batas-batas dan juga program-programnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.